Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Gaun ini seharusnya terasa ringan. Setidaknya itu yang dikatakan perancangnya. Terbuat dari sutra organza, katanya, selembut bisikan. Tapi saat aku berdiri di ambang pintu gereja tua yang dindingnya dari bata merah itu, gaun ini terasa berat seperti baju zirah. Setiap langkah yang akan kuambil terasa seperti menarik beban yang tak terlihat. Di luar, matahari September bersinar terik, tapi di dalam sini, udaranya sejuk dan dipenuhi aroma bunga lili dan kayu tua yang lembab. Alunan biola dari kuartet gesek yang kami sewa terdengar mengalun, memainkan lagu yang seharusnya menjadi lagu kami, lagu yang kunantikan seumur hidupku. Di depanku, lorong itu terbentang. Di ujung sana, Lukas menungguku. Aku bisa melihat bahunya yang tegap dalam setelan jasnya, rambutnya yang sedikit berantakan seperti biasa, dan cara dia berdiri yang selalu memancarkan ketenangan. Dia adalah pelabuhanku. Tapi hari ini, untuk sampai ke pelabuhan itu, aku harus berlayar melewati lautan yang kosong. Di sebelah kanan, kursi-kursi terisi penuh. Keluarga Lukas, teman-temannya, rekan kerja kami. Senyum mereka hangat, mata mereka berbinar menatapku. Mereka semua ada di sini. Mereka memilih untuk ada di sini. Tapi di sebelah kiri, di sisi keluargaku, 4 baris kursi terdepan melompong. Kosong. Kursi-kursi itu telah ditata dengan sempurna. Pita satin putih terikat di setiap ujungnya. Kartu nama dengan tulisan kaligrafi yang indah diletakkan dengan rapi. Bunda, Ayah, Emily, Hana. Nama-nama yang seharusnya menjadi pilar dalam hidupku. Tapi yang ada di sana hanyalah udara. Ruang hampa yang terasa lebih menyesakan daripada kerumunan orang. Aku bisa membayangkan segalanya dengan jelas. Parfum Bunda yang lembut, tawa Ayah yang serak, decakan lidah Emily yang pura-pura terkesan, dan senggolan bahu dari Hana, sahabatku sejak kami masih memakai seragam merah putih. Semuanya hanya ada dalam bayanganku. Kenyataannya, di kursi-kursi itu hanya ada program acara yang tergulung rapi, terikat dengan tali rami. Tak tersentuh. Tak akan pernah dibaca. Kekosongan itu berteriak lebih keras daripada musik biola. Setiap pasang mata yang melirik ke arah kursi-kursi kosong itu, terasa seperti tusukan jarum kecil di kulitku. Mereka pasti bertanya-tanya. Mereka pasti berbisik. Aku menarik napas dalam-dalam. Kerudung tipisku bergetar. Aku harus berjalan. Lukas menungguku. Ini hari pernikahanku. Seharusnya ini menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku mencoba memfokuskan pandanganku hanya pada Lukas. Pada senyumnya yang sedikit gemetar saat melihatku. Pada matanya yang berkaca-kaca. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Dia telah melihatku hancur selama beberapa minggu terakhir. Mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mereka akan datang, bahwa mereka tidak mungkin melewatkan ini. 8 bulan yang lalu, saat aku mengirimkan pesan ke grup keluarga dengan foto lokasi pernikahan dan tanggal yang sudah kami tetapkan, ponselku hanya bergetar sekali dengan balasan singkat dari Bunda. Cantik tempatnya, nak, tidak ada pertanyaan, tidak ada antusiasme. Hanya sebuah pengakuan yang dingin. 2 minggu setelah itu, Emily, adikku, mengumumkan pertunangannya. Tiba-tiba saja, seluruh energi keluarga tersedot ke arahnya. Undangan pesta pertunangannya yang mewah, dicetak di atas kertas mahal dengan tinta emas, mendarat di meja-meja teman dan kerabat. Tanggalnya, hari yang sama dengan pernikahanku. Aku menelepon Bunda, suaraku bergetar karena tak percaya. Bunda, tanggalnya sama, kataku. Aku sudah menetapkan tanggal ini 8 bulan lalu. Di seberang telepon, aku bisa mendengar Bunda menghela napas. Napas panjang yang selalu dia gunakan saat aku dianggapnya merepotkan. Clara, jangan mulai, ya. Emily tidak sengaja. Keluarga calon suaminya sudah memesan tiket dari luar negeri. Kita tidak bisa mengubahnya. Kamu, kan, hanya acara kecil di sini saja. Nanti Bunda dan Ayah usahakan datang, sebentar juga tidak apa-apa. Mengusahakan datang. 2 kata itu terasa seperti tamparan. Aku bukan sebuah janji temu yang bisa dibatalkan. Ini pernikahanku. Ayah hanya membalas pesanku dengan emoji jempol, 3 hari setelah aku mengirimnya.
Dan Hana, sahabatku yang seharusnya menjadi pengiring pengantinku, berjanji akan meneleponku untuk membahasnya. Dia tidak pernah menelepon. RSVP di undanganku hanya terisi oleh keheningan dari mereka semua. Sekarang, saat aku melangkah menyusuri lorong, setiap langkah terasa seperti penegasan atas pilihan mereka. Mereka tidak ada di sini. Mereka memilih Emily. Lagi. Selalu Emily. Aku ingat masa kecil kami. Kue ulang tahun Emily selalu lebih besar. Pertunjukan baletnya selalu lebih penting daripada pertandingan sepak bolaku. Setiap kali aku mencoba menyuarakan perasaanku, aku akan dicap sebagai anak yang dramatis atau iri hati. Mengalah saja sama adikmu adalah kalimat yang menjadi mantra di rumah kami. Selama bertahun-tahun, aku mencoba percaya bahwa itu bukan karena mereka tidak mencintaiku. Hanya saja Emily lebih membutuhkan perhatian. Aku salah. Ini bukan tentang kebutuhan. Ini tentang pilihan. Saat aku akhirnya sampai di altar, Lukas meraih tanganku. Genggamannya hangat dan kuat. "Kamu baik-baik saja?" bisiknya, matanya mencari mataku. Aku mengangguk. Sebuah kebohongan kecil. Aku tidak baik-baik saja. Aku hancur. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka merusak momen ini lebih jauh lagi. Aku ada di sini bersama pria yang mencintaiku, dikelilingi oleh orang-orang yang memilih untuk hadir. Itu sudah cukup. Seharusnya cukup. Pendeta mulai berbicara. Kata-katanya tentang cinta, komitmen, dan keluarga terasa ironis. Aku mengucapkan janji setiaku dengan suara yang hanya bergetar sekali. Bukan karena aku ragu pada Lukas, tapi karena setiap kata janji terasa seperti ditarik oleh bayangan upacara lain yang sedang berlangsung di belahan kota lain, di mana orang-orang yang membesarkanku sedang bersulang untuk kebahagiaan orang lain. Saat kami berciuman, ruangan itu meletus dalam sorak-sorai. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku tenggelam dalam kebahagiaan itu. Saat resepsi, aku tertawa, aku menari, aku memeluk teman-temanku. Aku mencoba mengisi kekosongan di hatiku dengan kehangatan mereka. Ponselku kutinggalkan di dalam tas, terbalik. Hari ini milik kami, begitu perjanjian kami. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tak terhindarkan. Datang seperti bisikan yang menyelinap. "Bunda, kamu nanti menyusul?" tanya seorang tante jauh dengan hati-hati. Aku tersenyum, senyum yang terasa seperti memar. "Mereka ada urusan mendadak, Tante." "Ada masalah perjalanan?" Dustaku. Saat makan malam, saat teman baik Lukas memberikan pidato yang lucu dan menyentuh, aku melirik lagi ke deretan kursi kosong itu. Kini kursi-kursi itu tampak seperti gigi yang ompong dalam senyuman yang dipaksakan. Aku mengangkat gelasku, mencoba mengabaikannya. "Untuk semua yang telah hadir," kataku saat giliranku berbicara. Suaraku sedikit pecah, hanya Lukas yang mungkin menyadarinya. Dia mencium buku-buku jariku, sebuah gestur kecil yang berarti segalanya. Malam semakin larut. Kami memotong kue, lemon dengan krim mentega raspberry. Pisau itu terasa dingin di tangan kami. Semua orang berkerumun, ponsel mereka terangkat, wajah mereka bersinar bahagia untuk kami. Aku tertawa, kali ini tawa yang tulus. Untuk beberapa menit, aku lupa. Aku benar-benar lupa. Lalu, tas tanganku di atas meja mulai bergetar. Sekali, dua kali. Lalu getaran yang terus-menerus, seperti lebah yang terperangkap. Ponselku merayap di atas taplak meja linen, menyentuh gelas sampanye dengan bunyi, ting, yang pelan. Masih sambil tersenyum, aku meraihnya. Layar itu menyala, menerangi wajahku dengan cahaya biru yang dingin. Di bagian atas layar, sebuah angka membuat napasku tercekat. 52 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Bunda. Suara tawa dan musik di sekitarku tiba-tiba meredup, menjadi latar belakang yang jauh. 52. Angka itu bukan angka biasa. Itu adalah angka darurat. Angka yang berarti sirene rumah sakit, atau permintaan maaf yang datang terlambat. Rasa manis kue di lidahku berubah menjadi pahit seperti kapur. "Ada apa?" bisik Lukas, matanya beralih dari wajahku ke layar ponsel. "Bukan apa-apa," kataku pada semua orang, tapi suaraku nyaris tak terdengar. "Ini bundaku." Aku meletakkan ponsel itu kembali, layar menghadap ke bawah. Tanganku harus stabil.
Aku tidak boleh hancur di sini. DJ memanggil semua orang untuk foto bersama. Orang-orang mulai berkerumun, tertawa dan bersorak. Ponselku bergetar lagi, lebih mendesak, seolah hidup. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku merasakannya, seperti kawat tegang yang tak terlihat, menghubungkan ruangan yang hangat dan penuh cahaya ini dengan sebuah ruangan lain yang jauh, di mana nama belakangku disebut tanpa kehadiranku. Berdiri di sana, dengan sisa kue di bibir dan konfeti di rambutku, aku tahu satu hal. Apapun yang menunggu di ujung 52 panggilan itu, ia memiliki gigi. Dan ia telah datang untuk menemukanku di hari paling bahagiaku. Pagi setelah pernikahan kami terasa aneh. Sunyi. Kami menginap di suite hotel yang menghadap ke kota, dan cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela besar, menyinari kelopak mawar yang berserakan di lantai dan gaunku yang teronggok di kursi. Semalam seharusnya menjadi malam yang magis, awal dari segalanya. Tapi yang kurasakan hanyalah sisa-sisa kelelahan dan kegelisahan yang mengganjal di dada. Lukas masih tertidur, napasnya teratur dan damai. Dia adalah ketenangan di tengah badai yang kurasakan. Ponselku, yang semalam akhirnya kumatikan, kini kuletakkan di meja nakas. Aku menatapnya sejenak sebelum menyalakannya. Seolah bersiap untuk sebuah benturan. Layarnya menyala, dan notifikasi membanjir masuk seperti air bah. 93 panggilan tak terjawab. 22 pesan suara. Puluhan pesan teks. Semuanya dari bunda, ayah, dan beberapa nomor tak dikenal. Tak satu pun dari pesan itu berisi ucapan, selamat. Aku mengabaikan semuanya dan membuka pesan dari Anggia, sahabat kuliahku yang semalam hadir. Pesannya singkat, Clara, hubungi aku kalau kamu sudah bangun. Ada yang perlu kamu tahu. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku menyelinap ke kamar mandi, menutup pintu pelan-pelan agar tidak membangunkan Lukas, dan duduk di pinggiran bak mandi yang dingin. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor Anggia. Dia menjawab pada dering pertama. Clara, kamu baik-baik saja? Suaranya terdengar khawatir. Aku tidak tahu, Anggia. Semalam ponselku terus berdering. Ada apa sebenarnya? Hening sejenak di seberang sana, seolah Anggia sedang mencari kata-kata yang tepat. Oke, dengarkan aku, katanya akhirnya, suaranya pelan dan serius. Aku tidak seharusnya memberitahumu ini, apalagi sekarang. Tapi lebih baik kamu dengar dariku daripada dari orang lain. Aku menahan napas. Mereka menyebarkan cerita di pesta Emily. Lanjut Anggia. Mereka bilang ke semua orang kalau kamu sengaja merencanakan pernikahanmu di hari yang sama untuk menyabotase pertunangan Emily. Mereka bilang kamu cemburu dan ingin mencuri perhatian. Lantai keramik di bawah kakiku terasa miring. Kata, sabotase, menusuk telingaku, terasa tajam dan tidak masuk akal. Apa? Itu gila. Aku menetapkan tanggal pernikahanku jauh sebelum Emily bahkan dilamar. Aku tahu, Clara. Aku tahu, kata Anggia cepat. Tapi bundamu menceritakannya seolah itu adalah fakta. Dan orang-orang, mereka hanya mengangguk. Ayahmu bahkan ikut tertawa, bilang kalau kamu memang sudah tidak dekat lagi dengan keluarga, jadi wajar saja tidak ada yang datang ke pernikahanmu. Mulutku terasa kering. Ayahku mengatakan itu? Pria yang seharusnya mengantarku berjalan di altar, malah menertawakan ketidakhadirannya. Rasa sakit yang kurasakan semalam berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Ini bukan lagi sekadar pengabaian. Ini adalah penghancuran karakter yang disengaja. Aku turut prihatin, Clara, bisik Anggia. Dan, ada lagi. Aku memejamkan mata. Siapa? Hana, jawab Anggia pelan. Hana ada di sana. Dia tidak membelamu. Dia malah bilang ke beberapa orang kalau dia batal jadi pengiring pengantinmu, karena kamu terlalu sulit diatur soal daftar tamu. Hana, sahabatku sejak kami berumur 6 tahun. Gadis yang berbagi rahasia denganku di bawah tribun sekolah. Gadis yang kuanggap sebagai keluarga saat keluargaku sendiri terasa jauh. Dia berdiri di sebuah pesta mewah, dengan mudahnya melukis ulang diriku sebagai seorang tiran yang egois. Mereka menulis ulang ceritanya, Clara, bisik Anggia. Saat kamu sedang memotong kue pernikahanmu,
Mereka sedang menulis ulang cerita tentang kenapa mereka tidak ada di sana. Mereka menjadikanmu penjahatnya. Suara tawa dari lorong hotel terdengar sayup-sayup, terasa begitu jauh dan tidak nyata. Kenapa, Anggia? Kenapa mereka melakukan ini? Suaraku pecah. Karena mereka masih membutuhkanmu, jawab Anggia, dan ada nada ironis dalam suaranya. Itu bagian paling gilanya. Bundamu meneleponmu terus-menerus bukan untuk minta maaf. Dia bilang ke semua orang kalau dia harus menghubungimu karena ada masalah di pesta Emily. Cateringnya salah pesan, atau bunganya kurang. Dia terus bilang, nanti Clara yang bereskan, Clara selalu bisa membereskannya. Aku tertawa, tawa yang kering dan getir. Jadi, dia melewatkan pernikahanku, menjelek-jelekanku di depan semua orang, dan sekarang dia mau aku membereskan masalah di pestanya. Begitulah kelihatannya, kata Anggia. Dia bertingkah seolah kamu adalah asisten pribadinya yang siaga 24 jam untuk adiknya. Aku hanya ingin kamu tahu yang sebenarnya sebelum dia berhasil memengaruhimu lagi. Angin dingin seolah menyelinap masuk ke dalam kamar mandi yang tertutup. Untuk sesaat, aku tidak bisa bernapas. Bundaku telah mengubahku menjadi penyabot yang picik. Ayahku menjadi catatan kaki yang jauh. Sahabatku menjadi pembohong. Dan bahkan setelah semua itu, mereka masih berpikir aku akan menjatuhkan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Tunggu sebentar, Clara, kata Anggia tiba-tiba, suaranya berubah. Aku akan kirim sesuatu. Kamu tidak akan percaya ini. Jangan bilang siapa-siapa aku yang mengirimnya. Sebelum aku sempat bertanya, sambungan telepon terputus. Sesaat kemudian, sebuah notifikasi pesan muncul di layarku. Dari Anggia. Ada satu baris teks. Lihat ini, di bawahnya, sebuah lampiran foto sedang diunduh. Jemariku gemetar saat membukanya. Foto itu menampilkan Emily, berdiri di tengah sebuah ballroom yang megah. Gaun putihnya berkilauan di bawah lampu kristal. Dia tersenyum lebar, terlihat seperti seorang putri. Tapi bukan gaunnya atau senyumnya yang membuat perutku terasa melilit dan kosong seketika. Di lehernya, melingkar di lehernya yang jenjang, menangkap cahaya lampu gantung, adalah kalung warisan nenek. Tidak mungkin salah. Rantai emasnya yang halus. Liontin berliannya yang berbentuk seperti tetesan air mata. Aku pernah melihatnya dalam foto-foto hitam putih dari tahun 1950-an, berkilau di leher nenek. Dan aku pernah melihatnya dari dekat saat nenek menekankan kotak bludru itu ke tanganku ketika aku berumur 19 tahun. Suara nenek bergema di kepalaku, begitu jelas seolah dia berdiri di belakangku sekarang. Ini untuk hari pernikahanmu, Clara, bisiknya saat itu. Jemarinya yang kurus menggenggam tanganku. Nenek ingin kamu memakainya, supaya kamu bisa merasakan nenek ada bersamamu di hari istimewamu. Janji itu, kenangan itu, telah kusimpan selama bertahun-tahun. Sebelum pernikahan, aku sempat bertanya pada bunda tentang kalung itu. Dia bilang kondisinya sudah tidak bagus, terlalu rapuh untuk dipakai. Dan aku, seperti anak bodoh, percaya padanya. Aku melepaskannya begitu saja. Tapi sekarang, kalung itu ada di sana. Bergelayut di leher Emily seolah itu adalah miliknya sejak awal. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa terpaku di lantai keramik. Napasku hilang. Foto itu menjadi buram saat mataku terasa panas. Dalam satu foto itu, semua kebohongan mereka terungkap. Mereka tidak hanya mengabaikanku. Mereka tidak hanya menjelek-jelekanku. Mereka telah mencuri dariku. Mereka telah mengambil satu-satunya peninggalan nenek yang ditujukan untukku, sebuah janji yang bahkan tertulis dalam surat wasiatnya, dan memberikannya kepada Emily untuk dipamerkan di bawah lampu orang lain. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu fundamental. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang hak. Aku menurunkan ponselku, menatap kosong ke dinding kamar mandi. Di balik pintu, aku bisa mendengar Lukas mulai bergerak. Suaranya yang serak memanggil namaku. Clara? Sayang, kamu di dalam. Aku tidak menjawab. Karena dalam keheningan itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Kesedihan yang selama ini membekapku mulai mengeras, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya. Resolusi. Mereka telah mengambil sesuatu dariku.
Dan aku tahu keluargaku. Sekali mereka mengambil sesuatu, mereka tidak akan pernah mengembalikannya dengan sukarela. Tapi kali ini, akan berbeda. Kalung itu akan kembali padaku. Dengan atau tanpa persetujuan mereka. Badai di dalam diriku baru saja dimulai. Lukas menemukanku di lantai kamar mandi, meringkuk dengan ponsel masih tergenggam di tangan. Gaun tidur satin yang kupakai terasa dingin menempel di kulitku. Aku tidak menangis. Air mata sepertinya telah mengering, meninggalkan rasa perih yang panas di belakang mataku. Yang ada hanyalah kehampaan yang begitu luas, begitu berat, seolah seseorang telah mencuri seluruh udara dari paru-paruku. Clara, panggilnya lembut. Ia berlutut di depanku, tangannya yang hangat menyingkirkan rambut dari wajahku. Sayang, ada apa? Kamu membuatku takut. Aku tidak bisa berbicara. Bibirku terasa kaku. Sebagai gantinya, aku hanya mengangkat ponsel itu, membalikkan layarnya ke arahnya. Matanya menyipit saat ia melihat foto itu. Aku melihat rahangnya mengeras. Otot-otot di lehernya menegang. Kebingungan di wajahnya perlahan digantikan oleh ekspresi gelap yang jarang kulihat, sebuah kemarahan yang dingin dan protektif. Ini kalung nenekmu, kan? Tanyanya, suaranya rendah dan serak. Kalung yang seharusnya kamu pakai semalam. Aku hanya bisa mengangguk. Dia mengambil ponsel itu dari tanganku yang lemas. Dia memperbesar gambar itu, menatap liontin berlian yang berkilau di leher Emily. Kemudian, dia menggeser layar, melihat pesan-pesan dari Anggia yang menjelaskan konteksnya. Aku melihat amarah di matanya berkobar, tetapi ketika dia menatapku kembali, yang ada hanyalah kelembutan. Mereka mencurinya darimu, katanya, bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai sebuah pernyataan fakta yang tak terbantahkan. Setelah semua yang mereka lakukan, mereka mencurinya darimu. Mendengar kata-kata itu diucapkan dengan lantang oleh orang lain, oleh suamiku, membuat semuanya terasa nyata. Ini bukan hanya imajinasiku. Aku tidak berlebihan. Aku tidak dramatis. Aku telah dirampok oleh keluargaku sendiri di hari pernikahanku. Lukas membantuku berdiri dan memapahku ke tempat tidur. Dia menyelimutiku seolah aku adalah porselen yang rapuh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi untuk beberapa saat, hanya duduk di tepi tempat tidur, memegang tanganku. Dalam keheningan itu, pikiranku melayang kembali. Kembali ke sebuah sore yang hangat bertahun-tahun yang lalu, di rumah nenek. Rumah nenek selalu beraroma teh melati dan buku-buku tua. Perabotannya dari kayu jati yang gelap, dan selalu ada vas berisi bunga sedap malam di meja ruang tamunya. Nenek adalah satu-satunya orang di keluargaku yang sepertinya benar-benar melihatku. Dia tidak pernah membandingkanku dengan Emily. Dia akan mendengarkan ceritaku tentang sekolah atau teman-temanku dengan perhatian penuh, matanya yang bijak menatapku dari balik kacamata bacanya. Saat itu aku berumur 19 tahun. Baru saja menyelesaikan tahun pertamaku di universitas. Aku pulang untuk liburan musim panas, dan nenek memanggilku ke kamarnya. Kamarnya dipenuhi cahaya matahari sore, menyoroti debu-debu yang menari-nari di udara. Duduk sini, Cu, katanya sambil menepuk kursi rotan di samping tempat tidurnya. Aku duduk, dan dia mengambil sebuah kotak beludru berwarna biru tua dari laci mejanya. Kotak itu sudah usang, tepiannya sudah sedikit memutih. Nenek ingin memberimu sesuatu, katanya, suaranya sedikit bergetar karena usia. Dia membuka kotak itu, dan di dalamnya, di atas lapisan satin yang sudah menguning, terbaringlah kalung itu. Liontin berliannya menangkap cahaya sore, membiaskannya menjadi pelangi kecil di langit-langit kamar. Ini indah sekali, Nek, bisikku, terpesona. Ini adalah kalung yang kakekmu berikan pada nenek di hari pernikahan kami, jelasnya. Dan nenek memakainya saat melahirkan bundamu. Kalung ini telah melihat banyak hal. Banyak cinta, banyak kehidupan. Dia mengambil kalung itu dari kotaknya. Logamnya terasa sejuk di tangannya yang keriput. Nenek ingin ini menjadi milikmu, Clara. Simpanlah baik-baik. Dan saat kamu menemukan pria yang tepat, pria yang membuatmu merasa aman dan berharga, nenek ingin kamu memakainya di hari pernikahanmu. Matanya menatapku lekat. Di keluarga ini, lanjutnya pelan, seolah mengucapkan sebuah rahasia, mudah sekali untuk merasa tidak terlihat. Terutama kamu.
Kamu punya hati yang lembut, tapi kamu juga kuat. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya. Kalung ini adalah pengingat. Pengingat bahwa kamu berharga. Pengingat bahwa nenek selalu bersamamu. Dia memakaikan kalung itu di leherku. Beratnya terasa menenangkan. Aku menatap pantulan diriku di cermin tua di dinding. Gadis berumur 19 tahun dengan berlian warisan di lehernya, dan janji masa depan di matanya. Hari itu, aku merasa dipilih. Aku merasa dicintai tanpa syarat. Kenangan itu begitu jernih, begitu nyata, hingga terasa menyakitkan saat dibandingkan dengan kenangan lain yang lebih baru. Kenangan saat aku menelepon Bunda 2 bulan sebelum pernikahanku. Bunda, aku mau tanya soal kalung nenek, kataku, mencoba terdengar santai. Aku ingin memakainya di hari pernikahanku, seperti pesan nenek dulu. Ada jeda singkat di telepon. Oh, kalung itu, jawab Bunda, nadanya datar. Aduh, Clara, sepertinya tidak bisa. Kondisinya sudah tidak bagus. Rapuh sekali. Bunda takut nanti putus di tengah acara, kan? Tidak enak. Pakai perhiasan lain saja, ya? Yang baru lebih bagus. Begitu saja. Kebohongan yang dilontarkan dengan begitu mudah, begitu santai. Dia bahkan tidak berusaha membuatnya terdengar meyakinkan. Dan aku, yang sudah terbiasa menerima penolakan darinya, hanya berkata, "Oh, begitu ya. Ya sudah kalau begitu." Aku tidak mendesak. Aku tidak berdebat. Aku hanya menerima. Karena itulah yang selalu kulakukan. Mengalah. Tidak membuat keributan. Menjadi anak perempuan yang baik. Kembali di kamar hotel, isak tangis yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah. Bukan tangisan yang keras, melainkan isakan yang dalam dan menyakitkan, datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku tidak hanya menangisi kalung yang dicuri. Aku menangisi nenek, satu-satunya orang yang memahamiku. Aku menangisi diriku yang naif, yang terus berharap akan diterima oleh keluarganya sendiri. Aku menangisi hilangnya rasa hormat, kepercayaan, dan semua ilusi yang selama ini kubangun tentang keluargaku. Lukas memelukku erat, membiarkanku melepaskan semuanya. "Keluarkan saja semuanya," bisiknya di telingaku. "Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana." Aku menangis hingga mataku bengkak dan kepalaku terasa pusing. Ketika akhirnya aku berhenti, yang tersisa bukanlah kesedihan, melainkan sebuah kekosongan yang dingin. Mereka tidak hanya mengambil kalung itu. Mereka telah mengambil sepotong kenangan paling berharga yang kumiliki dan menodainya dengan kebohongan dan keserakahan mereka. Aku menatap Lukas. Mataku yang sembab pasti terlihat mengerikan. "Ini bukan hanya tentang kalung, Lukas," kataku, suaraku serak. "Ini tentang segalanya. Setiap kali aku disuruh mengalah. Setiap kali prestasiku dianggap angin lalu sementara pencapaian kecil Emily dirayakan besar-besaran. Setiap kali aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri." "Aku tahu," jawabnya, mengusap pipiku. "Aku tahu, sayang." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku. "Bunda meninggalkan 93 panggilan tak terjawab," kataku pelan, menatap ponsel yang tergeletak di sampingku. "Dia tidak menelepon untuk minta maaf. Dia menelepon karena dia butuh sesuatu. Bahkan setelah semua ini, dia masih berpikir dia bisa memanfaatkanku." Sesuatu bergeser di dalam diriku saat aku mengucapkan kata-kata itu. Sebuah saklar terbalik. Api kecil yang selama ini hanya berupa bara kesedihan, kini mulai menyala menjadi kemarahan. Kemarahan yang jernih dan terfokus. Mereka tidak akan lolos begitu saja. Tidak kali ini. Aku akan mendapatkannya kembali. "Lukas," kataku, dan suaraku tidak lagi bergetar. Ada nada baru di dalamnya, nada yang bahkan aku sendiri tidak kenali. Nada sekeras baja. "Kalung itu. Aku akan mengambilnya kembali." Lukas menatapku, dan di matanya aku tidak melihat keraguan. Hanya dukungan penuh. "Aku tahu kamu akan melakukannya," katanya, "dan aku akan membantumu. Apapun rencanamu, aku ada di belakangmu." Aku mengangguk. Aku belum punya rencana. Tapi aku punya sesuatu yang lebih penting. Aku punya alasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak akan mengalah. Aku tidak akan diam.
Permainan mereka sudah selesai. Sekarang, giliranku yang bermain. Minggu-minggu setelah pernikahan kami berlalu dalam kabut yang aneh. Kami pulang dari bulan madu singkat kami, kembali ke rutinitas pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada keheningan baru yang menggantung di udara. Keheningan dari keluargaku. Ponselku tidak lagi berdering tanpa henti. Setelah beberapa hari aku mengabaikan panggilan dan pesan mereka tampaknya menyerah. Atau mungkin, masalah catering di pesta Emily sudah teratasi, dan mereka tidak lagi membutuhkanku. Keheningan itu seharusnya melegakan, tapi rasanya seperti gencatan senjata yang tidak nyaman dalam perang dingin. Aku tahu ini belum berakhir. Di permukaan, aku berusaha menjadi normal. Aku pergi bekerja, tersenyum pada rekan-rekanku, dan membahas proyek-proyek baru. Tapi di dalam, pikiranku terus berputar. Setiap saat senggang, aku akan membuka galeri ponselku dan menatap foto itu. Foto Emily, tersenyum dengan kalung nenek di lehernya. Foto itu menjadi bahan bakarku. Aku menceritakan segalanya pada Anggia, yang menjadi satu-satunya penghubungku dengan dunia yang telah meninggalkanku. Dia marah atas namaku, menawarkan untuk mengkonfrontasi mereka, tapi aku melarangnya. Jangan, kataku padanya, ini bukan pertarunganmu. Dan aku tidak ingin menghadapinya dengan amarah. Aku harus pintar. Suatu malam, hampir sebulan setelah pernikahan, aku tidak bisa tidur. Lukas sudah terlelap di sampingku, tapi pikiranku terlalu ramai. Aku bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang kerja kecil kami. Aku menyalakan laptop, tidak benar-benar tahu apa yang kucari. Aku hanya butuh pengalihan. Aku mulai merapikan file-file lama di hard drive-ku, menghapus dokumen-dokumen kuliah yang sudah tidak relevan, mengatur foto-foto lama. Lalu, aku menemukan sebuah folder yang sudah lama tidak kubuka. Folder itu bernama Dokumen Nenek. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku ingat, beberapa tahun sebelum nenek meninggal, aku membantunya memindai dokumen-dokumen pentingnya untuk disimpan secara digital. Saat itu aku masih kuliah, dan tugasku adalah memastikan semuanya tersimpan dengan aman jika terjadi sesuatu. Aku hampir melupakan folder itu. Aku membukanya. Ada file PDF untuk akta kelahiran, polis asuransi, dan surat-surat tanah. Lalu, aku melihatnya. Sebuah file dengan nama, Surat Wasiat Terakhir PDF. Tanganku sedikit gemetar saat aku mengkliknya. Dokumen itu terbuka, menampilkan pindaian dari kertas yang sudah agak menguning, dengan tulisan tangan nenek yang rapi dan sedikit miring. Aku mulai membacanya, melewati bagian-bagian hukum yang rumit tentang pembagian aset dan properti. Aku terus menggulir halaman, mencarinya. Dan kemudian, di halaman ketiga, aku menemukannya. Sebuah klausul yang singkat dan jelas. Untuk perhiasan pribadi saya, kalung pernikahan berlian peninggalan dari almarhum suami saya wariskan sepenuhnya kepada cucu perempuan saya, Clara Adriani Wirawan, untuk diberikan kepadanya pada hari pernikahannya. Clara Adriani Wirawan. Namaku. Tertulis di sana dalam tinta hitam, tak terbantahkan, di atas kertas yang memiliki kekuatan hukum. Ini bukan lagi hanya janji lisan atau kenangan sentimental. Ini adalah hak warisku. Nenek telah memastikan itu. Aku menatap layar, membaca kalimat itu berulang-ulang. Setiap kata terasa seperti sebuah jangkar, menahanku di tengah lautan kebingungan dan sakit hati. Aku tidak gila. Aku tidak mengada-ada. Kalung itu milikku. Secara hukum, itu adalah milikku. Aku mencetak dokumen itu, seolah memegangnya di tanganku akan membuatnya lebih nyata. Aku berdiri di tengah ruang kerja yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya monitor, dengan selembar kertas di tanganku. Kertas ini adalah senjataku. Keesokan harinya, aku menunjukkannya pada Lukas. Dia membacanya dengan saksama, wajahnya serius. Ini dia, katanya pelan, menatapku. Ini mengubah segalanya, Clara. Ini bukan lagi soal perasaan atau drama keluarga. Ini adalah masalah hukum. Mereka telah melakukan penahanan warisan secara tidak sah. Kata-katanya memberiku kekuatan. Selama ini, keluargaku selalu berhasil membuatku merasa bahwa perasaanku tidak valid. Tapi mereka tidak bisa membantah hukum. Namun,
Aku tahu surat wasiat saja mungkin tidak cukup. Mereka bisa berdalih, membuat alasan. Bunda bisa saja berkata bahwa dia hanya menyimpannya untukku, atau bahwa ada kesalahpahaman. Aku butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mengikat mereka secara langsung pada tindakan mereka. Dan seolah takdir mendengar doaku, seminggu kemudian, Anggia menelepon lagi. Kali ini, suaranya terdengar seperti bisikan yang mendesak. Clara, kamu tidak akan percaya apa yang kutemukan, katanya. Aku sedang di rumah orang tuamu, membantu Bunda membereskan beberapa barang sisa dari pesta pertunangan Emily. Dia memintaku membereskan tumpukan kertas di meja kerjanya. Lalu, tanyaku, merasakan firasat. Di antara tumpukan itu, ada dokumen dari pengurus harta warisan nenekmu. Semacam daftar inventaris aset. Dan aku melihatnya. Aku memfotonya diam-diam untukmu. Aku kirim sekarang. Ponselku berdengung. Sebuah gambar masuk. Aku membukanya. Itu adalah pindaian dari daftar inventaris barang-barang peninggalan nenek. Mataku langsung tertuju pada satu baris, kalung berlian, liontin air mata. Di sebelahnya, ada catatan yang diketik, untuk diserahkan kepada Clara Adriani Wirawan. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Di bagian bawah halaman, ada kolom untuk catatan tambahan dan tanda tangan. Di sana, ada sebuah kalimat yang diketik dengan huruf tebal. Dilepaskan kepada Emily Anindita Wirawan untuk penggunaan sementara pada tanggal 15 September. Akan dikembalikan kepada pemilik sah setelah acara selesai. Dan di bawah kalimat itu, jelas dan tanpa keraguan, adalah tanda tangan bundaku. Aku menatap tanda tangan itu. Tanda tangan yang kukenal seumur hidupku. Dia telah menandatanganinya. Dia secara sadar dan sengaja menandatangani sebuah dokumen yang mengakui bahwa kalung itu milikku, bahwa Emily hanya meminjamnya untuk sementara, dan berjanji akan mengembalikannya. Ini adalah bukti telak. Ini adalah paku terakhir di peti mati kebohongan mereka. Dia tahu. Selama ini dia tahu kalung itu milikku. Dia tahu dia seharusnya mengembalikannya. Kebohongannya tentang kalung itu, rusak, dan rapuh, kini terbukti sebagai tipu muslihat yang direncanakan. Anggia, kataku, suaraku nyaris tak terdengar. Kamu tidak tahu apa artinya ini bagiku. Terima kasih. Hati-hati, Clara, balasnya. Jika mereka tahu aku yang mengirim ini. Mereka tidak akan tahu, potongku. Aku akan menanganinya. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa ruang tamu kami untuk waktu yang lama, hanya menatap dua bukti yang kini kusimpan di laptopku. Surat wasiat nenek dan formulir serah terima yang ditandatangani oleh bundaku. Selama bertahun-tahun, mereka memegang semua kendali. Mereka yang menentukan narasinya. Mereka yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka yang membuatku merasa kecil dan tidak berarti. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali. Aku tidak hanya memiliki kebenaran di pihakku. Aku memiliki bukti yang tak terbantahkan. Aku memiliki amunisi. Kemarahan dan kesedihan yang selama ini kurasakan mulai menyublim, berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih jernih. Sebuah rencana mulai terbentuk di benakku, tajam seperti pecahan kaca. Mereka telah memilih panggung mereka sendiri, saat mereka memutuskan untuk merayakan pertunangan Emily dengan begitu megah. Mereka menyukai sorotan. Mereka menyukai perhatian. Baiklah, pikirku. Aku akan memberi mereka sorotan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hampir 2 tahun berlalu. 2 tahun yang terasa seperti seumur hidup. Keheningan yang ditinggalkan oleh keluargaku pada awalnya terasa seperti jurang yang menganga, mengancam untuk menelanku utuh. Setiap kali telepon berdering dan bukan nama mereka yang muncul, ada sengatan kecil rasa kehilangan, sisa dari kebiasaan puluhan tahun. Tapi perlahan, jurang itu mulai kuisi. Bukan dengan penyesalan atau amarah, melainkan dengan kehidupan. Aku dan Lukas membeli sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu tidak sempurna. Lantainya sedikit miring, beberapa catnya mengelupas, dan ada keran yang terus menetes. Tapi rumah itu memiliki jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk, dan halaman belakang yang cukup luas untuk kami menanam pohon mangga. Kami mengecat dindingnya dengan warna-warna hangat, mengisi rak-rak bukunya,
dan menjadikan meja makan kayu di tengah dapur sebagai pusat alam semesta kami yang baru. Di meja makan itulah, kami membangun kembali apa yang telah hilang. Setiap akhir pekan, rumah kami dipenuhi oleh teman-teman. Anggia akan datang membawa gosip terbaru dan kue buatannya yang selalu sedikit gosong. Teman-teman Lukas akan membawa gitar dan mengubah ruang tamu kami menjadi panggung karaoke dadakan. Kami mengadakan pesta barbeku, makan malam minggu, dan terkadang hanya duduk-duduk di teras belakang sambil minum teh dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Tawa di rumah kami terasa nyata, tanpa syarat, tanpa agenda tersembunyi. Ini adalah keluarga yang kami pilih, keluarga yang memilih kami kembali. Pekerjaan menjadi pelarianku yang lain. Lembaga nirlaba tempatku bekerja, yang menyediakan layanan kesehatan untuk perempuan di komunitas kurang mampu, selalu menjadi hasratku. Dulu, aku sering menahan diri, takut terlihat terlalu ambisius, takut melangkahi orang lain. Suara bunda yang selalu berkata, "Jangan menonjol," seakan terpatri di benakku. Tapi sekarang, tanpa suara itu, aku bebas. Aku mengambil alih proyek-proyek yang tidak diinginkan siapapun. Aku begadang untuk mempelajari anggaran, menulis ulang proposal hibah hingga setiap kalimatnya terasa kuat, dan memberanikan diri untuk mendekati para donatur besar. Aku menemukan bahwa aku pandai dalam hal ini. Aku bisa berbicara dengan penuh semangat tentang apa yang kami lakukan, dan semangat itu menular. 6 bulan setelah pernikahanku, aku dipromosikan menjadi direktur program. Jabatan itu memberiku lebih banyak tanggung jawab, tapi juga lebih banyak kebebasan. Dengan dukungan dari Dewan Direksi, aku meluncurkan sebuah program baru yang sudah lama kuimpikan. Sebuah program bimbingan untuk perempuan yang ingin memulai usaha kecil mereka sendiri. Program itu dimulai dari nol. 5 orang perempuan di ruang perpustakaan yang kami pinjam, dengan kopi yang kubawa dari rumah dalam termos. Tapi dari mulut ke mulut, program itu tumbuh. Setahun kemudian, kami memiliki puluhan peserta, daftar tunggu yang panjang, dan bahkan diliput oleh beberapa media lokal. Melihat wajah para perempuan itu, wajah yang penuh harapan dan tekad, memberiku kekuatan yang tak terhingga. Aku membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa diambil atau dirusak oleh siapapun. Tentu saja, bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Mereka muncul di saat-saat yang tak terduga. Sesekali, Hana akan mengirimiku pesan singkat. Sebuah foto kedai kopi yang pernah kami datangi, dengan tulisan, "Ingat ini?" "Kangen deh." Pesan-pesan itu terasa begitu dangkal, begitu kosong, seolah-olah pengkhianatannya di pesta pertunangan Emily tidak pernah terjadi. Aku tidak pernah membalasnya. Keheninganku adalah jawabanku. Dan ada Anggia, yang secara berkala memberiku laporan cuaca dari dunia lain itu. Emily sudah ganti wedding planner 3 kali, Clara. Katanya yang terakhir tidak mengerti visinya. Bisiknya di telepon suatu malam, mencoba menahan tawa. Di lain waktu, suaranya lebih serius. "Ayahmu mengeluh di acara keluarga. Bilang kamu sudah banyak berubah, sudah lupa sama orang tua. Seolah-olah dia tidak lupa di mana harus duduk di hari pernikahanmu." Aku mendengarkan semua itu dengan perasaan yang aneh. Seperti mendengar berita dari negeri yang jauh, negeri yang pernah kutinggali tapi tak lagi kurindukan. Drama mereka, keluhan mereka, semuanya terasa begitu kecil dibandingkan dengan kehidupan yang sedang kubangun. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja. Terkadang di malam hari, saat rumah sudah sepi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, aku akan membuka laptopku dan melihat-lihat foto lama. Foto-foto liburan keluarga, ulang tahun, lebaran. Kami semua tersenyum ke kamera. Dulu, aku melihat foto-foto itu dan merasakan kehangatan. Sekarang, aku hanya melihat kebohongan yang dipoles. Aku melihat seorang gadis kecil yang mati-matian mencoba untuk mendapatkan tempat di antara keluarganya sendiri. Aku akan menutup laptop itu, merayap ke tempat tidur di samping Lukas, dan memeluknya erat, mengingatkan diriku sendiri untuk terus menatap ke depan, bukan ke belakang. Suatu sore yang mendung, saat sedang merapikan file-file di laptop untuk mencari proposal hibah yang lama, aku tidak sengaja membuka kembali folder dokumen nenek. Aku menatap 2 file yang tersimpan di sana, surat wasiat dan formulir serah terima yang ditandatangani Bunda. Aku membukanya lagi, membaca ulang setiap katanya. Melihat namaku tertulis di surat wasiat itu, Clara Adriani Wirawan,
masih memberiku getaran validasi yang aneh. Dan melihat tanda tangan bundaku di bawah kalimat, akan dikembalikan kepada pemilik sah, masih menyulut api kemarahan yang dingin di dalam diriku. Selama hampir 2 tahun, aku telah memendam bukti ini. Aku telah fokus untuk menyembuhkan diri, membangun kekuatan, dan menemukan pijakanku sendiri. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bahagia dan sukses tanpa mereka. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Tapi saat aku menatap kedua dokumen itu, aku menyadari sesuatu. Ini bukan lagi tentang membutuhkan pengakuan mereka. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Ini tentang memastikan bahwa kebenaran memiliki suaranya sendiri. Selama ini, aku telah membiarkan luka-lukaku mengering menjadi bekas luka. Tapi melihat bukti itu lagi, aku sadar aku tidak hanya memiliki bekas luka. Aku memiliki amunisi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya untuk menggunakannya. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat, panggung yang sempurna. Dan aku punya perasaan, cepat atau lambat, Emily dan obsesinya akan kemegahan, akan memberikanku panggung itu di atas piring perak. Aku hanya perlu sabar. Kesempatan itu datang di sebuah acara makan siang amal yang membosankan. Aku hadir mewakili lembaga nirlabaku, terjebak di antara para sosialita dan istri pejabat yang saling memamerkan tas dan perhiasan mereka. Aku tersenyum, mengangguk, dan bertukar kartu nama, memainkan peranku dengan baik. Aku sudah belajar bahwa di lingkaran ini, koneksi adalah segalanya. Di tengah hidangan penutup, sebuah percakapan dari ujung meja sampai ke telingaku. "Kamu dengar soal pernikahan Emily Wirawan?" kata seorang wanita dengan anting berlian yang terlalu besar untuk tengah hari. Katanya akan jadi pernikahan termewah tahun ini. Mereka berhasil mendapatkan wisma kencana. Padahal daftar tunggunya bisa sampai 2 tahun. Wanita lain di sebelahnya menimpali, suaranya bersemangat. "Oh, aku tahu. Ibunya, kan, aktif sekali di berbagai yayasan. Pasti pakai koneksi. Aku lihat portofolio perencananya. 12 halaman hanya untuk permintaan jenis bunga saja. Katanya, keluarga Wirawan ingin semuanya sempurna untuk diliput pers." Aku berhenti mengaduk panacotaku. Garpu kecil di tanganku terasa dingin. Wisma Kencana. Tempat itu bukan sekadar gedung pernikahan. Itu adalah sebuah panggung. Dengan taman-tamannya yang luas, pilar-pilar marmer, dan lampu gantung kristal yang didatangkan langsung dari Italia. Tempat itu adalah simbol status. Tempat para selebriti dan konglomerat merayakan persatuan mereka di bawah kilatan lampu kamera. Sempurna untuk diliput pers. Kalimat itu bergema di kepalaku. Pikiran-pikiranku langsung berpacu. Pernikahan Emily bukan hanya acara keluarga. Itu akan menjadi sebuah tontonan. Sebuah pertunjukan yang dikurasi dengan cermat untuk menampilkan citra kesempurnaan, kekayaan, dan kebahagiaan keluarga Wirawan. Dan aku, di tanganku, memegang satu hal yang bisa meruntuhkan seluruh panggung itu. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Lukas. Bukan hanya tentang apa yang kudengar di acara makan siang, tapi tentang rencana yang mulai terbentuk di benakku. Aku mengeluarkan laptopku, menunjukkan padanya surat wasiat dan formulir serah terima itu sekali lagi. Dia mendengarkan dengan saksama, matanya tidak pernah lepas dari wajahku. Rahangnya mengeras saat aku menjelaskan detail rencanaku. "Mereka tidak hanya mengabaikanmu, Clara," katanya setelah aku selesai, suaranya mantap. "Mereka mencuri darimu. Dan mereka memamerkan hasil curian itu seolah-olah itu adalah piala kemenangan mereka. Ini bukan lagi sekadar drama keluarga. Ini adalah pencurian secara hukum." "Aku tahu," jawabku, suaraku terdengar lebih tenang daripada yang kurasakan. "Dan sekarang aku bisa membuktikannya." Lukas menatapku dalam-dalam, melihat kesungguhan di mataku. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" Aku menarik napas. Aku akan mengambilnya kembali. Bukan dengan diam-diam, tapi di depan semua orang. Di panggung yang sudah mereka siapkan dengan begitu megah. Keesokan paginya, aku membuat janji temu dengan seorang pengacara. Aku tidak mencari nama-nama besar yang sering muncul di berita, tipe pengacara yang disewa oleh teman-teman ayahku untuk mengintimidasi lawan mereka. Tidak. Aku mencari seseorang yang berbeda.
Seseorang yang reputasinya dibangun di atas ketelitian, strategi, dan ketajaman yang tenang. Namanya Bapak Surya. Kantornya berada di gedung tinggi yang menghadap ke pusat kota, sebuah benteng modern yang terbuat dari kaca dan baja. Ruangannya sendiri terasa seperti kepribadiannya. Rapi, tenang, dan berwibawa. Rak-rak buku yang menjulang tinggi dipenuhi buku-buku hukum tebal yang berbau otoritas. Tidak ada satupun kertas yang berantakan di meja kayunya yang besar. Dia mendengarkanku tanpa menyela saat aku menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Matanya yang tajam menatapku dari balik kacamata berbingkai tipis. Sesekali ia membuat catatan kecil di buku catatannya. Dia tidak menunjukkan emosi, hanya perhatian yang terfokus. Ketika aku selesai, aku mendorong 2 lembar kertas yang sudah kucetak ke seberang mejanya yang mengilap. Surat wasiat dan formulir serah terima. Dia mengambilnya. Matanya yang tadinya tenang kini menajam. Dia membaca dokumen pertama, lalu dokumen kedua. Dia membacanya lagi, lebih lambat kali ini. Sudut bibirnya sedikit menegang, membentuk sesuatu yang hampir terlihat seperti senyum kepuasan profesional. Ini, katanya akhirnya, mengetuk-ngetuk formulir yang ditandatangani bundaku dengan ujung penanya. Ini lebih dari cukup. Dia bersandar di kursinya, menyatukan ujung jari-jarinya. Surat wasiat nenek Anda memberikan Anda kepemilikan sah atas kalung itu. Formulir serah terima ini membuktikan bahwa ibu Anda mengakui kepemilikan Anda dan setuju untuk mengembalikannya. Kegagalannya untuk melakukannya dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan warisan. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Anda bisa menuntut ganti rugi, Bu Clara. Dan Anda akan menang. Hukum, tanpa keraguan, ada di pihak Anda. Kata-kata, Anda akan menang, berdenyut di udara ruangan yang sunyi itu. Dadaku terasa lapang, seolah sebuah beban berat yang tak terlihat telah terangkat. Ini adalah validasi yang kubutuhkan. Tapi Bapak Surya belum selesai. Dia menatapku dengan tatapan yang terukur. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda akan menang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin menang secara diam-diam, atau secara terbuka di hadapan publik? Aku menelan ludah. Bayangan-bayangan melintas di benakku. Emily berdiri di altar Wisma Kencana, di depan puluhan wartawan dan ratusan tamu. Kilatan lampu kamera. Lehernya yang telanjang, di tempat di mana kalung itu seharusnya berada. Wajah bundaku saat menyadari bahwa kebohongannya telah menyusulnya. Ayahku yang tidak lagi bisa menertawakannya. Di hadapan publik, kataku. Suaraku tidak goyah. Di saat yang paling penting bagi mereka. Bapak Surya mengangguk sekali, seolah dia sudah menduga jawabanku. Kalau begitu, katanya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kita perlu merencanakannya dengan sangat hati-hati. Aku meninggalkan kantornya 1 jam kemudian, dengan dokumen-dokumen yang tersimpan aman di dalam tasku, dan sebuah perasaan berkuasa yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Jalanan kota di bawah sana terlihat berbeda. Langit tampak lebih cerah. Udaranya terasa lebih ringan. Rencana telah dimulai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bukan lagi tokoh sampingan yang menunggu keluargaku menulis ceritaku. Aku yang akan menulis cerita mereka. Setelah pertemuanku dengan Bapak Surya, dunia tidak berubah dalam semalam, tapi aku berubah. Selama hampir 2 tahun, aku membiarkan keluargaku menjadikanku orang yang terlupakan, anak yang sulit, bayangan yang tak terlihat. Kini, aku membawa sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Daya tawar. Bukan hanya surat wasiat, bukan hanya formulir yang ditandatangani bundaku, tapi sebuah kepastian yang tenang bahwa aku tidak lagi harus bermain sesuai aturan mereka. Maka, aku membangun kekuatanku dalam diam. Di kantor, aku melipat gandakan usahaku. Lembaga Nirlaba kami berhasil mendapatkan hibah dari pemerintah pusat yang memungkinkan kami memperluas jangkauan klinik ke 3 kabupaten baru. Namaku mulai muncul dalam siaran pers dan artikel-artikel lokal. Para pemimpin bisnis dan tokoh masyarakat mulai mengundangku ke acara makan siang dan malam dana amal. Aku tidak pernah menolak. Aku berjabat tangan, bertukar kartu nama, dan berusaha mengingat setiap nama dan wajah. Aku belajar bahwa kekuasaan itu tidak datang dengan suara keras, melainkan terakumulasi dari anggukan kecil, perkenalan yang sopan, dan kehadiran yang konsisten,
hingga orang-orang mulai berkata, "Oh, Clara Wirawan. Tentu saja saya kenal dia." Dalam acara-acara ini, aku tahu aku bergerak di orbit yang berdekatan dengan keluargaku. Orang tuaku hidup untuk citra dan penampilan. Mereka berputar di lingkaran donatur dan sosialita yang sama. Aku tidak lagi menghindari tempat-tempat itu. Sebaliknya, aku menempatkan diriku di sana dengan senyum sopan dan sikap profesional. Aku tidak pernah menyebut nama Emily. Aku tidak pernah menyinggung sejarah kami. Aku hanya membiarkan kehadiranku, kesuksesanku yang tenang, menjadi bantahan langsung atas narasi mereka tentangku sebagai anak yang gagal dan cemburuan. Lalu, ada Bu Ratna. Seorang jurnalis gaya hidup dengan kolom di majalah ternama yang memiliki pengaruh lebih besar dari yang seharusnya. Dia memiliki reputasi untuk mengungkap apa yang ia sebut bisikan di balik lampu gantung. Kebenaran-kebenaran berantakan yang tersembunyi di balik pesta-pesta mewah. Penanya telah meruntuhkan citra lebih dari satu sosialita angkuh. Kami bertemu di sebuah lelang amal. Aku memuji sepatunya yang unik, dan dia tertawa, mengatakan itu adalah barang antik. Dalam waktu 1 jam, kami sudah bertukar cerita sambil minum sampanye. Bu Ratna menyukai hal-hal yang tajam, aroma rahasia. Aku tidak menyerahkan ceritaku begitu saja, tapi aku memberinya cuplikan-cuplikan kecil. Tentang tumbuh di bawah bayang-bayang seorang adik yang menjadi anak emas. Tentang sebuah keluarga yang terobsesi dengan citra. Cukup untuk membuatnya mencondongkan tubuh lebih dekat, tertarik. "Anda lihai sekali," katanya suatu kali, matanya yang tajam menyipit. "Kebanyakan orang langsung menceritakan semuanya pada saya. Anda membiarkan ada jeda di udara." Aku hanya tersenyum. Mungkin saya sudah banyak berlatih. Kami mulai rutin bertemu untuk minum kopi setelah itu. Bu Ratna selalu mencatat sesuatu di serbet, dan aku selalu berhati-hati dengan apa yang kuucapkan. Aku tidak pernah menyebutkan kalung itu secara spesifik, tapi aku tidak perlu melakukannya. Dia adalah seorang pemburu, dan dia bisa mengendus jejak cerita dari jarak jauh. Sementara itu, aku dan Bapak Surya melanjutkan persiapan kami dalam senyap. Setiap beberapa bulan, aku akan menemuinya di kantornya yang berkilauan, dan dia akan memberiku perkembangan terbaru dengan ketelitiannya yang dingin. "Kasus Anda kedap udara, Bu Clara," ia selalu mengingatkanku. "Surat wasiat, formulir serah terima, bukti kepemilikan oleh adik Anda di pesta pertunangannya. Jika kita mengajukan gugatan hari ini, Anda akan menang. Hukum sepenuhnya ada di pihak Anda." Tapi aku tidak mengajukan gugatan. Belum. Waktu adalah segalanya. Setiap kali aku meninggalkan kantornya, langkahku terasa lebih ringan. Aku membawa pengetahuan itu seperti baju zirah. Aku tidak lagi butuh pengakuan mereka. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Hukum, kebenaran, dan pengaruhku sendiri yang terus tumbuh. Saat musim semi tiba, pernikahan Emily bukan lagi sekadar desas-desus, melainkan sebuah tontonan yang sedang bergerak. Anggia terus menjadi mata-mata setiaku. Laporannya selalu datang larut malam saat ia yakin tidak ada yang mendengar. "Sudah 3 wedding planner yang berhenti, Clara," katanya suatu kali, menahan tawa. Emily berteriak untuk setiap detail kecil. Bunda terus mencoba menenangkannya, tapi orang-orang mulai membicarakannya. Di lain waktu, laporannya lebih menusuk. "Ayahmu merajuk lagi di acara keluarga. Bilang kamu tidak pernah datang menjenguk. Katanya, kamu sudah banyak berubah. Seolah-olah bukan dia yang berubah saat berjalan melewati kursi kosongmu di hari pernikahanmu." Aku mendengarkan, kadang sambil menggigit bibir hingga sakit, kadang hanya menatap langit-langit kamar dalam diam. Lalu, datanglah panggilan yang mengeraskan segalanya. Saat itu hampir tengah malam, hujan turun rintik-rintik di jendela kamar kami. Lukas sudah tertidur di sampingku. Ponselku bergetar di meja nakas. "Anggia." Aku menyelinap keluar ke koridor sebelum menjawab. "Anggia, ada apa?" Suaranya berbisik, penuh dengan urgensi. "Clara, aku mungkin tidak seharusnya memberitahumu ini, tapi bundamu membual lagi. Dia bilang ke semua orang kalau Emily akan memakai kalung itu di hari pernikahannya." Jantungku seakan berhenti berdetak, meskipun aku sudah menduganya. "Kalung itu," ulangku pelan, seolah mengucapkannya dengan lantang bisa membuatnya tidak nyata. "Iya."
Dia bilang kamu sudah tidak peduli lagi dengan tradisi keluarga, bahwa kamu sudah move on, jadi lebih masuk akal kalau Emily yang memakainya. Dia bahkan menggunakan kata, tanpa pamrih, bilang kalau kamu sangat murah hati karena sudah melepaskannya. Sebuah tawa hampa keluar dari mulutku, terdengar tajam di koridor yang sunyi. Tanpa pamrih, ulangku. Maafkan aku, Clara, kata Anggia cepat. Aku tahu betapa berartinya kalung itu untuk nenek, dan untukmu. Tapi mereka memutarbalikannya. Membuatnya seolah-olah kamu memberikannya dengan sukarela. Aku menekan telapak tanganku ke dinding yang dingin, mencoba membumikan diriku. Bayangan-bayangan berkelebat di benakku. Emily, bersinar di bawah lampu gantung dengan milikku. Bunda, membisikkan kebohongan ke telinga para tamu. Ayah, mengangkat bahu dan membuang muka dari kebenaran. Tapi di bawah rasa sakit itu, sebuah arus lain mengalir deras. Bukan keputusasaan kali ini, melainkan kepastian. Mereka pikir mereka bisa menulis ulang ceritanya lagi. Mereka pikir mereka bisa melukiskanku sebagai orang yang murah hati, yang terlupakan, yang absen. Mereka tidak tahu apa yang akan datang. Terima kasih, Anggia, kataku pelan. Jangan beritahu siapapun kita bicara. Clara, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak langsung menjawab. Keheningan terbentang di antara kami, hanya diisi oleh suara hujan yang ritmis. Akhirnya, aku berkata, aku akan memastikan seluruh dunia melihat kebenaran yang sesungguhnya. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Aku kembali ke tempat tidur dan berbaring, mataku terbuka lebar menatap kegelapan. Keputusan itu bukan lagi, jika. Sekarang hanya tinggal, kapan. Pagi di hari pernikahan Emily diwarnai oleh cahaya keemasan, jenis cahaya yang diimpikan oleh para fotografer. Aku tahu itu karena Bu Ratna, sang pengamat yang jeli, mengunggah foto gerbang Wisma Kencana saat fajar dengan keterangan yang samar dan berkilauan. Hari ini menjanjikan sebuah tontonan. Aku tidak diundang, tentu saja. Keluargaku sudah lama menghapus namaku dari daftar mereka. Tapi aku tidak perlu berada di sana untuk merasakan getaran listrik yang menjalari hari itu. Rencanaku sudah bergerak selama berbulan-bulan, dan pada saat kerudung Emily disematkan di rambutnya, setiap bagian dari rencanaku sudah siap di tempatnya. Di atas meja kerjaku, ada sebuah map tebal berisi bukti. Surat wasiat nenek. Formulir serah terima dengan tanda tangan bundaku. Foto-foto beresolusi tinggi dari Emily yang memamerkan kalung itu di pesta pertunangannya. Dan di atas segalanya, ada surat dari Bapak Surya. Surat yang dicetak di atas kertas tebal, terasa tajam dan formal, ditujukan kepada 3 orang. Pemilik Wisma Kencana, sang perencana pernikahan, dan Emily Anindita Wirawan. Tuntutannya sederhana, legal, dan tak terbantahkan. Kalung tersebut harus segera dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, Clara Adriani Wirawan, atau konsekuensi hukum akan menyusul. Bapak Surya telah setuju untuk mengirimkannya tepat pada pukul 15.15, waktu yang diberitahukan Anggia sebagai jadwal sesi foto praupacara Emily. Para tamu baru saja akan mulai berdatangan, gelas-gelas sampanye berdenting, kamera-kamera berkedip. Panggung yang sempurna. Pukul 15.12, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bapak Surya. Dalam perjalanan masuk. Pukul 15.17, pesan lainnya. Sudah selesai. Lalu hening. Aku menatap layar ponsel, jantungku berdebar kencang, sampai nama Anggia menyala di layar. Dia bahkan tidak menungguku untuk menyapa. Clara, kamu harus lihat ini. Kamu harus lihat wajahnya. Suaranya adalah campuran antara keterkejutan dan ketidakpercayaan, seolah dia sedang berusaha keras untuk tidak tertawa. Bapak Surya baru saja masuk. Dengan tenang menyerahkan surat-surat itu ke perencana pernikahan dan ke Bunda, tepat di depan semua orang. Seluruh ruangan langsung hening. Kamu bisa mendengar jarum jatuh. Apa yang Emily lakukan? Tanyaku, suaraku rendah dan stabil. Dia berteriak, bisik Anggia. Benar-benar berteriak. Dia melempar buket bunganya ke cermin. Perencananya mencoba menariknya ke samping untuk menenangkannya. Tapi kemudian Bapak Surya menunjukkan padanya formulir itu, yang ada tanda tangan Bunda. Anggia berhenti sejenak, lalu tergelak. Dia merobek kalung itu dari lehernya sekarang. Para fotografer langsung membereskan peralatan mereka,
membatalkan sesi foto perhiasan. Ya Tuhan, Clara, wajah bundamu, dia terlihat seperti baru saja menelan granat. Aku bersandar di kursiku, memejamkan mata sejenak. Aku membiarkan gambaran itu bermain di benakku. Emily dalam gaun sutranya, maskaranya luntur, kalung itu terlepas dari lehernya saat para fotografer menurunkan kamera mereka. Fasad mulus bundaku retak di bawah lampu rias yang terang benderang. Ayahku, berpura-pura tidak memperhatikan. Pesan dari Anggia mulai masuk bertubi-tubi, seperti rentetan tembakan. Dia menyalahkan Bunda, bilang ini semua salahnya. Perencananya bilang pihak Wisma Kencana tidak mau ambil risiko tuntutan hukum. Mereka memaksa kalung itu keluar dari properti ini sekarang juga. Calon suaminya mencoba menenangkannya, tapi dia melempar sisir ke arahnya. Aku menghela napas perlahan, ketegangan yang selama ini membebani bahuku perlahan-lahan terurai. Clara, kata Anggia lembut di telingaku, dia menangis begitu keras sampai kerudungnya tidak bisa dipasang. Dan orang-orang mulai berbisik. Mereka bertanya-tanya kenapa dia sudah berbulan-bulan membual akan memakai kalung itu, tapi sekarang tiba-tiba kalung itu hilang. Beberapa tamu berpikir Bunda berbohong tentang kalung itu milik Emily. Sebuah tawa hampa keluar dari mulutku. Karena memang itulah yang terjadi. Lebih banyak pesan masuk. Tangkapan layar dari Anggia, buram tapi cukup memberatkan. Emily dengan wajah sembab di ruang rias, lehernya telanjang. Sebuah grup obrolan para pengiring pengantin mengeluh, dia mengamuk. Kita sudah terlambat 1 jam. Aku menatap gambar-gambar itu, dadaku terasa sesak tapi mantap. Ini bukan balas dendam yang diteriakkan di wajah mereka. Ini adalah operasi bedah yang presisi. Dan itu berhasil. Menjelang malam, riak-riaknya sudah mulai terasa di dunia maya. Para tamu mengunggah swafoto dengan filter, disertai keterangan yang samar-samar. Drama di balik layar pernikahan Wirawan Hadi. Seseorang mengunggah foto Emily di tangga, garis lehernya yang kosong terlihat kontras di bawah gaunnya yang berat. Kolom komentar pun ramai. Mana kalung warisannya yang dia pamerkan terus? Bukankah dia bilang itu tradisi keluarga? Sepertinya ada yang ketahuan, ya. Bu Ratna, sesuai dengan reputasinya, mengunggah satu kalimat yang memancing. Tak semua yang berkilau adalah milik sang pengantin. Aku meletakkan ponselku di meja, jantungku berdebar. Bukan lagi karena takut, tapi karena kepuasan yang begitu tajam hingga terasa hampir menyakitkan. Hari sempurna Emily sedang hancur berkeping-keping secara real time. Cerita yang coba diputarbalikan oleh orang tuaku, bahwa aku cemburu, egois, dan terlupakan, kini terlepas dari kendali mereka. Aku berjalan ke dapur, di mana Lukas sedang membuka sebotol anggur. Dia menatap wajahku, dan meskipun aku belum mengatakan sepatah kata pun, dia tersenyum. Sedang terjadi, ya? Aku mengangguk. Sedang terjadi. Malam itu, sementara musik dan kekacauan berputar-putar di Wisma Kencana yang jauhnya berkilo-kilometer, aku duduk di sofa dengan segelas anggur. Kotak beludru biru tua itu tergeletak di sampingku. Kurir dari Bapak Surya telah mengantarkannya 1 jam yang lalu. Di dalamnya, kalung itu berkilau samar di bawah cahaya lampu. Kembali ke tempatnya seharusnya. Dan di kejauhan, meskipun aku tidak bisa mendengarnya, aku tahu teriakan Emily masih menggema. Tapi lebih keras dari amukannya, lebih keras dari bisikan panik orang tuaku, lebih keras dari semua penyangkalan yang bisa mereka kumpulkan, adalah paduan suara yang sudah mulai terbentuk di dunia maya. Kenapa pengantin wanita tidak memakai kalung yang sudah dibanggakannya selama berbulan-bulan? Aku tersenyum ke dalam gelasku. Pertanyaan itu baru saja dimulai. Keesokan paginya, bisikan-bisikan itu telah tumbuh menjadi taring. Aku terbangun karena ponselku yang bergetar tanpa henti di meja nakas, layarnya bersinar dengan rentetan pesan dan notifikasi. Media sosial sudah penuh dengan potongan-potongan malam sebelumnya. Foto-foto buram dari Emily yang berjalan cepat melewati lorong Wisma Kencana, lehernya yang telanjang. Keterangan foto dari para tamu yang penuh dengan setengah kebenaran dan spekulasi liar. Tapi artikel Bu Ratnalah yang mengkristalkan semuanya. Artikel itu muncul di situs majalahnya tepat saat jam sarapan, dengan judul yang tajam dan menusuk, pusaka yang hilang, kisah pengantin yang mengenakan apa yang bukan miliknya. Artikelnya singkat,
Tapi setiap katanya setajam silet. Dia tidak menyebut namaku secara langsung, tapi dia tidak perlu melakukannya. Dia mengutip sebagian isi surat wasiat nenek, mendeskripsikan formulir serah terima yang ditandatangani oleh bundaku, dan mengonfirmasi bahwa kalung itu sejak awal memang ditujukan untukku. Kalimat penutupnya tanpa ampun dalam kesederhanaannya. Pusaka itu kini telah kembali ke pemiliknya yang sah, sang cucu perempuan yang telah dijanjikan. Dalam beberapa jam, media-media yang lebih besar mulai mengangkatnya. Segmen berita gosip di televisi menampilkan foto-foto dari pernikahan itu, disandingkan dengan foto-foto perhiasan warisan. Judul-judul berita menari di layar ponselku sepanjang hari. Pernikahan mewah diguncang skandal warisan. Pewaris wirawan dilucuti kalungnya di tengah upacara. Aku duduk di meja dapur dengan secangkir kopi, menggulir semua berita itu sementara Lukas memasak telur di belakangku. Tanganku sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Gemetar karena kelegaan. Telepon berdering tanpa henti. Panggilan, pesan teks, pesan suara. Dari orang tuaku, kerabat jauh, nomor-nomor yang tidak kukenali. Aku tidak menjawab satupun. Menjelang tengah hari, Anggia menelepon. Suaranya nyaris tidak bisa menahan rasa tak percaya. Clara, ini benar-benar kacau. Bunda mondar-mandir di rumah seperti harimau dalam kandang. Ayah terus bergumam soal pengacara, tapi semua orang tahu itu sia-sia. Dokumennya, artikelnya, semuanya kedap udara. Ia berhenti sejenak, mungkin untuk menarik napas. Emily belum keluar dari kamarnya. Mertua barunya marah besar. Mereka menghabiskan miliaran untuk pernikahan itu, dan yang dibicarakan semua orang hanyalah kalung yang hilang. Aku hampir bisa membayangkannya. Bunda dengan kepanikannya yang coba ia tutupi. Ayah dengan gertakannya yang tak berdaya. Emily, meringkuk di atas spray satin dengan maskara yang luntur di wajahnya. Keluarga yang telah membuatku tak terlihat, kini terekspos di bawah sorotan lampu yang paling terang. Dan seperti yang kuduga, mereka mulai saling menyerang. Mereka terus saling menyalahkan, lanjut Anggia. Bunda bilang ayah seharusnya menangani ini diam-diam. Ayah bilang bunda seharusnya tidak pernah menandatangani formulir itu. Dan Emily, dia bilang ke semua orang yang mau mendengarkan kalau kamu melakukan ini untuk menghancurkan pernikahannya. Tapi tidak ada yang percaya. Aku tidak tertawa, meskipun sebagian dari diriku ingin. Sebaliknya, aku bertanya, dan Hana? Hening sejenak sebelum Anggia menjawab. Dia diam 1000 bahasa. Beberapa temannya berhenti mengikutinya di media sosial setelah artikel itu terbit. Orang-orang tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Dadaku terasa sesak, bukan karena kerinduan, tapi karena konfirmasi dingin atas apa yang sudah ku ketahui. Hana telah memilih pihaknya sejak lama. Dan sekarang, dia menuai akibatnya. Setelah menutup telepon, aku melangkah ke ruang kerjaku dan membuka kotak beludru itu. Kalung itu terbaring di dalam, di atas lapisan sutra, berkilau lembut seolah telah menunggu selama ini. Suara nenek kembali terdengar di benakku. Ini untuk hari pernikahanmu, Clara. Ini milikmu. Aku menyentuh liontin itu dengan jemari yang gemetar. Bukan untuk memakainya, tapi untuk merasakan berat dari apa yang diwakilinya. Ini bukan perhiasan. Ini bukan soal kesombongan. Ini adalah bukti. Bukti bahwa aku penting baginya. Bukti bahwa aku telah dipilih, bahkan ketika keluargaku menolak untuk melihatnya. Di belakangku, Lukas bersandar di ambang pintu, mengeringkan tangannya dengan serbet. Sudah berakhir, katanya lembut. Aku menggelengkan kepala. Tidak, ini baru permulaan. Bagi mereka. Bagiku, ini sudah selesai. Menjelang sore, narasi itu telah mengeras. Keluarga Wirawan bukan lagi keluarga terpandang yang fotonya menghiasi kolom amal dan majalah sosialita. Mereka adalah bahan lelucon. Kolom-kolom komentar di internet mencabik-cabik reputasi mereka. Bayangkan melewatkan pernikahan anakmu sendiri, hanya untuk mencuri warisannya untuk anak yang lain. Semua uang dan perencanaan itu hancur hanya karena keserakahan. Bahkan mereka yang mencoba membela Emily tidak bisa mengabaikan fakta-faktanya. Surat wasiat, formulir serah terima, dan kalung itu yang kini kembali ke tanganku. Kebenaran telah tertulis terlalu jelas untuk bisa diputar balikan. Malam itu,
Aku dan Lukas makan malam di teras belakang. Matahari terbenam melukis langit dengan sapuan warna keemasan. Ponselku tergeletak di meja di antara kami, bergetar setiap beberapa menit. Aku tidak menyentuhnya. Aku membiarkan nama-nama itu menyala di layar. Bunda, ayah, nomor rumah, lalu meredup kembali. Mereka tidak akan berhenti, kata Lukas, memperhatikanku. Mereka tidak perlu berhenti, jawabku sambil menusuk sepotong wortel panggang. Aku yang sudah berhenti. Dan itu benar. Rasa sakit yang menggerogotiku sejak hari pernikahanku telah hilang, digantikan oleh kepastian yang dingin. Aku tidak butuh permintaan maaf mereka. Aku tidak butuh alasan mereka. Aku tidak butuh upaya panik mereka untuk memperbaiki kerusakan. Keheningan yang kuberikan pada mereka adalah jawabanku. Menjelang tengah malam, panggilan tak terjawab sudah menumpuk menjadi puluhan lagi. Pesan suara terakhir yang kulihat adalah dari ayahku. Aku menekan tombol putar dengan rasa penasaran yang dingin. Suaranya terdengar tegang, dipenuhi amarah yang coba ia samarkan sebagai wibawa. Clara, ini kekanak-kanakan. Kamu telah mempermalukan adikmu. Kamu telah mempermalukan keluarga ini. Dan untuk apa? Sebuah kalung? Telepon bundamu kembali. Lakukan hal yang benar. Aku menghapus pesan itu bahkan sebelum selesai. Di dalam ruang kerjaku yang remang-remang, kotak bludru itu tergeletak terbuka di mejaku, kalung itu berkilau samar di bawah cahaya lampu. Ponselku bergetar lagi, bergetar di atas permukaan kayu. Aku menatap layar itu, pada kata, Bunda, yang berkedip-kedip dengan mendesak, dan membiarkannya berdering hingga akhirnya sunyi. Karena untuk pertama kalinya, bukan aku yang menunggu jawaban. Dan keheningan itu, keheninganku, terdengar lebih keras dari apapun yang bisa kukatakan. Seminggu setelah pernikahan Emily terasa seperti hidup di dalam badai yang telah reda. Angin telah mengamuk, guntur telah bergemuruh, tapi sekarang yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang tidak kosong, melainkan padat, seperti udara setelah petir membelah langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, keluargaku tidak punya cerita lagi untuk diputar-balikan, tidak ada alasan cerdik, tidak ada citra yang dipoles untuk dipertahankan. Buktinya terlalu jelas, tontonannya terlalu publik. Reputasi mereka di komunitas kami hancur lebur seperti kardus basah. Aku tidak perlu Anggia untuk memberitahuku. Aku bisa melihatnya di mana-mana. Halaman sosialita di koran-koran berhenti meliput kegiatan amal orang tuaku. Nama mereka menghilang dari daftar komite acara-acara bergengsi. Sebuah butik mewah yang pernah menjadikan Emily sebagai kolaborator gaya, diam-diam menghapus semua fotonya dari media sosial mereka. Orang-orang yang dulu mereka pesona, kini menyeberang jalan untuk menghindari kekacauan yang mereka wakili. Dan melalui semua itu, aku tidak mengatakan apa-apa. Keheningan adalah milikku. Aku tidak mengunggah kutipan-kutipan samar di internet. Aku tidak menelepon untuk menyombongkan diri. Aku bahkan tidak membalas pesan Anggia ketika dia berbisik tentang pernikahan Emily yang sudah mulai retak di bawah beban rasa malu publik. Keheninganku adalah sebuah dinding yang tidak bisa mereka panjat, sebuah pintu yang tidak bisa mereka gedor. Untuk sekali ini, mereka tidak punya akses kepadaku. Sebaliknya, aku mencurahkan diriku ke dalam kehidupan yang sedang kubangun. Pekerjaan bukan lagi hanya tempat berlindung, tapi menjadi landasan pacu. Dalam setahun, lembaga nirlaba kami diliput oleh sebuah majalah nasional ternama karena pendekatan inovatif kami terhadap kesehatan perempuan. Artikel itu mengutip namaku, dengan foto satu halaman penuh di sampingnya. Aku mengguntingnya, membingkainya, dan menggantungnya di kantor. Ketika pers nasional menelepon lagi, kali ini untuk proyek sampinganku yang membimbing para pengusaha perempuan, aku berkata ya. Mereka menulis cerita dengan judul, Arsitek Perubahan yang Senyap. Fotoku muncul lagi. Fotoku, bukan Emily, bukan orang tuaku. Lukas menggodaku bahwa ia tidak bisa lagi mengikuti semua jadwalku. Undangan menjadi panelis, makan siang bisnis, pidato utama. Tapi dia selalu menemaniku, tetap tegar seperti biasa, mengingatkanku dengan genggaman tangannya bahwa aku tidak membangun ini sendirian. Rumah kami menjadi tempat berkumpul, bukan hanya untuk teman, tapi untuk komunitas. Kami mengadakan acara penggalangan dana yang berhasil mengumpulkan ratusan juta, pesta makan malam di mana tawa tumpah hingga ke jalan,
barbeku di halaman belakang di mana tetangga yang tadinya hampir tidak saling kenal pulang sebagai teman. Ada sukacita di malam-malam itu yang tidak pernah dikenal oleh rumah masa kecilku. Tidak ada hierarki, tidak ada persaingan, tidak ada anak emas. Hanya orang-orang yang hadir karena mereka ingin hadir. Dan selalu, di latar belakang, kalung itu menunggu. Aku menyimpannya di dalam kotak beludru di mejaku, sebagian besar hari tidak kubuka. Hanya dengan mengetahui benda itu ada di sana, di tempatnya seharusnya, sudah cukup. Aku tidak perlu memamerkannya. Itu milikku. Itulah kemenangannya. Orang tuaku terus menelepon pada awalnya. Puluhan kali. Pesan suara mereka berayun antara memohon dan marah. Suara bundaku pecah karena rasa bersalah di 1 menit, kemudian mengeras karena manipulasi di menit berikutnya. Ayahku mencoba memarahiku seolah aku masih anak-anak. Emily mengirim satu pesan panjang yang terengah-engah, bersikeras bahwa aku telah menghancurkan hidupnya. Aku tidak pernah menjawab. Tidak sekalipun. Karena jauh di lubuk hati, aku menyadari sesuatu yang membebaskan. Saat mereka memilih untuk melewatkan pernikahanku, mereka telah membuat pilihan. Semua yang terjadi setelahnya hanyalah gema dari pilihan itu. Pada tahun kedua, panggilan mereka melambat. Pada tahun ketiga, mereka berhenti sama sekali. Keheningan yang pernah mereka paksakan padaku telah berubah menjadi keheningan yang kuberikan kembali pada mereka, disengaja dan final. Dan dalam keheningan itu, aku berkembang. Pada ulang tahun pernikahan kami yang pertama, aku dan Lukas berdandan dan pergi ke sebuah restoran kecil yang tenang di pusat kota. Meja kami dihiasi lilin, dengan jenis cahaya lembut yang membuat segalanya terlihat seperti adegan film. Di tengah-tengah makan, Lukas merogoh saku jasnya dan mengeluarkan kotak beludru itu. Napasku tercekat. "Clara," katanya lembut. "Kurasa ini waktunya." Dia membuka kotak itu, dan berlian di dalamnya bersinar seperti bintang yang terperangkap. Kalung nenekku. Kalung yang telah kuperjuangkan. Aku membalikkan badan, menyibakkan rambutku ke samping, dan merasakan tangannya yang hangat mengaitkan rantai itu di leherku. Logam dingin itu menempel di kulitku, dengan cepat menjadi hangat, seolah telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Ketika aku berbalik, Lukas tersenyum dengan caranya yang mantap, cara yang membumikanku. "Rasanya seperti sudah di rumah sekarang, ya?" katanya. Aku mengangkat tangan, jemariku menyentuh liontin itu, dan mengangguk. Tenggorokanku tercekat oleh sesuatu yang bukan kesedihan, bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih murni. Kedamaian. Keheningan itu dulunya tak tertahankan, tapi sekarang menjadi milikku. Dan dalam keheningan itu, aku akhirnya mendengar apa yang selama ini kurindukan. Suaraku sendiri, jernih dan kuat. Aku tersenyum kembali pada Lukas, cahaya lilin memantul dari kalung di leherku. Dan meskipun aku tidak mengatakannya dengan lantang, aku memikirkannya dengan pasti. Ya, kalung ini sudah di rumah. Tapi pintu di belakangku, pintu ke masa lalu itu, sudah tertutup. Terkunci. Dan kuncinya telah kubuang.